umur berapakah Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Di umur berapa, Pak? Dari 29. Oh, oke. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum menjadi Tuhan dia ya? Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya ya. Iya, apa-apa. Jadi umur 1 hari sampai 29 belum jadi Tuhan. Ya, Nanti sama seperti kita kan? iya, sama seperti kita gitu. Jadi saya ulang ya Pak, 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Nanti setelah 30 tahun mengajar, bermukjizat, baru kelihatan, baru jadi Tuhan. Betul ya Pak? Iya betul. Karena kan lihat dari segi sejarahnya kan, dari selama ini saya baca Alkitab kan, saya lihat perjalanannya itu kan dari situ dia melihat kepada orang-orang awam gitu. Orang awam kan belum percaya ini ya kan. Iya. Yesus sebelum dia datang ke bumi dia sudah Tuhan Allah. Di rahim ibunya dia Tuhan Allah. Waktu dia lahir dia Tuhan Allah. Sampai selama-lamanya dia Tuhan Allah. Karena hanya Yesuslah Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Terus Tuhan di Yaman siapa? Tuhan di Iran siapa? Tuhan di Irak siapa? Tuhan yang di Mesir siapa? Yang di jalur Gaza di Palestina siapa? Sedangkan dia kan di kandungan. Siapa yang menjaga itu semua yang saya sebut tadi?
Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya nama. Yesus namanya. Itulah Tuhan yang kami puji, kami sembah, yang telah memberikan dirinya kepada kami untuk kami dapat mengenal Dia. Karena tidak mungkin kami bisa mengenal Tuhan kalau tidak Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah memperkenalkan dirimu kepada kami. Sehingga kami berkata, Yesus, 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 Engkaulah Tuhan Allah yang hidup, yang maha kuasa. Engkaulah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana Engkau ada hari ini. Ini bukan gagah kuat kami, tapi karena Engkau yang memperkenalkan dirimu kepada kami. Itulah sebabnya kami bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan dirimu di dalam roh kami, kami tidak akan pernah mengenal Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau maha baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau menyatakan dirimu dalam kami Tuhan, sehingga kami bisa berkata bahwa Yesus itulah adalah Tuhan kami, Raja kami, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa karyamu dalam kami Tuhan. Urapi semua kami Tuhan, supaya lebih mengenal Engkau lagi Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak tersesatkan oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang coba-coba ingin menggeser iman kami, yang coba-coba ingin mempengaruhi kami untuk menyangkal Tuhan. Kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Engkau Yesus Tuhan Allah kami, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan yang menciptakan kami, yang membuat kami hari ini ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Hurabaya kamataka yuria sakara la baba baya inarata ka baba basi. Hayo liho mahyoni kahan mina nakam lepo te hanu milahaso kemineka rajo somoyo hindara la kapo hato minu katoki di hetu kalu kabuteka la haso menini kaha ye uhruho no kopopo ye kenaka mayohede kiana maulaina la hayo mosomo ye rata ka bahodi kata kaya rabasaka baba. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memperkenalkan dirimu kepada kami, sehingga kami bisa mengenal Tuhan. Bukan kata orang, tapi kata Tuhan itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan iblis, setan, roh jahat yang coba mengganggu pikiran hati kami, membuat kami tidak bisa fokus kepada firman, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami di tempat ini, karena kami tahu bahwa tempat ini milik Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang semangat. Haleluya. Iya saudara, besok sudah tahun baru ya, sudah 2024. Jadi inilah hari terakhir di tahun 2023. Karena itu saudara, tunjukkan semangat kita hari ini untuk menghadapi hari esok yang sudah masuk 2024. Haleluya. Karena hari esok itu ditentukan sikap kita hari ini. Sikap kita hari ini itu menentukan hari esok bagi kita. Kalau sikap kita sekarang dengan iman, semangat, dengan percaya, saya yakin 2024 juga kita akan menuai apa yang kita tabur hari ini. Haleluya. 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 Iya, kalau bisa dibesarin lagi nih mic-nya ya. Dulu besar ini. Apa karena ganti mixer ya? Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, jadi saudara jangan
berharap hari esok ada perubahan. Perubahan itu dimulai hari ini. Kalau hari ini kita berubah, hari esok kita akan menikmati perubahan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Kalau kau mau semangat di tahun 2024, itu harus dimulai sekarang. Kalau kau mau sukses di tahun 2024, itu dimulai dari sekarang. Amen. Kalau engkau mau berhasil di tahun 2004, itu dimulai dari sekarang. Amen. Kalau kau mau berubah hidupmu di tahun 2024, dimulai dari sekarang. Amen. Karena ini hari terakhir di tahun 2023 yang menentukan siapa kita nanti di tahun 2024. Amen. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita yel-yel kita ya. 3, 2, 1. Konsisten untuk Kristus. Tidak cukup, tidak mundur, maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai dirimu. Bersama Yesus kita dapat berkata, di dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Kaki tidak ada yang baik bagi orang percaya. Haleluya. Saudara Bapak sekalian ya, kekonsistenan kita itu akan menentukan ya siapa kita ya. Kekonsistenan kita itu akan menentukan siapa kita. Itu sebabnya ya di gereja ini tidak ada hari libur. Haleluya. Gereja tanpa tembok 1000 pintu juga tidak ada hari libur. Haleluya. Yang di Baduy karena belum kita yang megang sepenuhnya, sehingga kita tidak bisa mengatur ya, sehingga kita mengikuti alur mereka saja ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemarin hari Senin kami ke Baduy ya. Kami pingin sampai Kamis, tapi Kamis ada pelayanan di gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Jadi gereja tanpa tembok 1000 pintu di seluruh dunia ini cuma satu. Coba cek di Google, ada nggak gereja tanpa tembok 1000 pintu? Pasti yang muncul kita. Haleluya. Karena cuma satu. Haleluya. Iya. Temboknya nggak ada tapi pintunya banyak. Itu dahsyat dan luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita dengan semangat yel-yel kita. 3, 2, 1. Sudah. Sekali lagi ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Karena saya lihat kok wajahnya kok masih ada yang belum berseri-seri ya. Iya. Kalau dia nggak berseri-seri pasti berserot-serot. Iya. Kalau nggak berserot-serot pasti berseri-seri. Itu hanya 2 saja. Saya percaya saudara ada di sini karena Tuhan yang tuntun saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita terus ingin mengenal siapakah Yesus itu. Karena pengenalan akan Yesus itu tidak cukup dalam waktu sehari, 2 hari, setahun, 10 tahun, dan bahkan sampai 100 tahun. Bahkan Paulus sendiri yang adalah rasul, nabi, pengajar, penginjil, dan juga dia termasuk gembala, 5 jawatan dia pegang. Dia pernah berkata, aku masih belum lagi mengenal dia. Dan aku pingin lagi mengenal dia lebih dalam lagi. Makanya aku meninggalkan apa yang di belakangku, berlari terus. Ya, untuk meresponi tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Haleluya. Haleluya. Jadi Rasul Paulus sendiri terus dia ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal Yesus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sebenarnya dia sudah mengenal ya, tapi dia pingin lagi, pingin lagi ya. Bahkan dia katakan, aku pingin berhadapan muka dengan muka ya. Luar biasa. Jadi harus ada hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Karena sejarah
itu hanya bisa menceritakan tentang bagaimana ya perjalanan Yesus sampai ke tiang salib, sampai bangkit dan naik ke sorga. Ya, terus berulang kali menampakkan diri. Setelah itu sejarah habis. Gak bisa lagi menceritakan tentang Yesus. Sedangkan Yesus itu kekal selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Berarti sejarah Tuhan Yesus seharusnya tidak pernah selesai. Kenapa? Karena dia hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jadi sejarah yang berhenti adalah sejarah yang pelaku sejarahnya tidak berlanjut hidupnya. Berhenti sejarahnya. Seperti sejarah Bung Karno, Bung Hatta. Sudah berhenti. Nggak ada lagi. Ya. Nggak bisa lagi sekarang Bung Karno, Bung Hatta itu ngapain. Nggak bisa lagi. Ya. Tapi Yesus sejarahnya terus berlanjut. Haleluya. Makanya banyak sekali orang yang terus merebut Yesus ini ya. Baik itu Yahudi maupun Kristen maupun Islam. Sekalipun Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Bahkan Yahudi berkata, Yesus ini mengaku-ngaku anak Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Ini menyesatkan bangsa kami. Salibkan dia. Tetapi terbukti sampai hari ini saudaraku yang saya kasih, yang menjagai seluruh situs-situs, yang menjagai seluruh situs-situs yang berkaitan dengan Yesus, yang jaga adalah orang Yahudi. Haleluya. Kalau nggak ada orang Yahudi, habis. Kita nggak bisa lagi ke Israel untuk lihat makam Yesus. Ya, kalau Hamas menang, ya saya nggak tahu apakah itu makam Yesus dihabisin. Ya, apakah itu khotbah yang di bukit khotbah yang di bukit itu waktu khotbah di bukit dihabisin. Ya kan? Apakah pesta di Kana itu dihabisin? Itu sejarahnya sampai hari ini dipelihara oleh orang Yahudi. Haleluya. Sekalipun mereka tidak percaya Yesus Tuhan, tetapi di mana ada Yesus, di situ ada kekekalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Makanya sejarah Yesus tidak bisa hilang. Karena di mana ada Yesus, di situ ada kekekalan. Amin. Yang juga katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudari kita Islam itu merebut Yesus. Merebut Yesus menjadi nabi mereka. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Yesus ini jadi rebutan bagi semua orang. Bahkan orang-orang yang ateis pun selalu menceritakan tentang dia. Karena ini tokoh yang unik ya. Pribadi yang sangat luar biasa. Tidak ada cacat celah. Sempurna adanya. Dan sampai hari ini tidak ada satu suku agama ras tertentu yang bisa membuktikan cacat celahnya Yesus. Tidak ada. Inilah daya tarik yang dimiliki Yesus. Sehingga semua ingin mempelajari tentang dia. Haleluya. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23, Roma 5:12. Di situ dikatakan dosa itu sudah menular kepada semua manusia. Manusia semua itu punya sifat dosa. Sedangkan Yesus tidak memiliki sifat itu. Inilah yang membuat banyak orang bingung. Dia ada di bumi, proses kelahirannya sama dengan manusia-manusia yang lain. Tapi kenapa Yesus ini tidak ada dosa? Haleluya. Kenapa semua orang ada dosa? Kalau kita mengaku tidak ada dosa, kita pendusta. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jikalau kau mengaku tidak berdosa, kau berdusta.
Penyelesaiannya ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini diperebutkan oleh semua orang. Semua orang sekarang menggali. Baik yang ingin mengimani, oh ini bisa dikecilin itunya ya. Baik yang mau mengimani maupun yang memang ingin ya menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Semua berlomba-lomba untuk ingin membuktikan siapakah Yesus. Tergantung orangnya, tergantung kelompoknya. Dia mau buktikan Yesus itu siapa. Yang satu mau buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi. Yang satu buktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Saudara, kita harus mengenal dia supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang beberapa minggu ini terus saya bahas hal-hal seperti itu ya. Puji Tuhan ya, walaupun 25 Desember kemarin yang hadir nggak cukup banyak, tapi yang mendengar pengajaran yang saya sampaikan di sini cukup banyak ya. Sudah 7.000 lebih, berarti kan 7.000 orang yang sudah mendengar itu, saudara. Jadi kita sudah menolong 7.000 orang untuk mengenal Kristus. Haleluya. Iya. Kalau gereja 7.000 orang itu sebesar apa gerejanya ya? Sudah besar sekali ya. Oke, saudara, kita saksikan ini dulu. Apakah saudara bisa menjawabnya? Umur berapakah Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Di umur berapa, Pak? Dari 29. Oh, oke. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum jadi Tuhan dia ya? Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi umur 1 hari sampai 29 belum jadi Tuhan. Ya, Nanti sama seperti kita kan? Iya, sama seperti kita gitu. Jadi saya ulang ya Pak, 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Nanti setelah 30 tahun mengajar, bermukjizat, baru kelihatan, baru jadi Tuhan. Betul ya Pak? Iya betul. Karena kan lihat dari segi sejarahnya kan, dari selama ini saya baca Alkitab kan, saya lihat jalanannya itu kan dari situ dia melihat kepada orang-orang awam gitu. Orang awam kan belum percaya ini ya kan. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saya lihat ini seorang Muslim ya, yang bertanya dengan seorang Kristen. Kristen ini logatnya ini orang Batak pula lagi, malu-maluin ya. Iya, jadi dia bilang iya. Umur 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Jadi di usia 30 waktu dia mengajar ya dan melakukan banyak mujizat, barulah disitulah Yesus jadi Tuhan. Menurut saudara, menurut iman saudara, Yesus itu sejak di kandungan Maria sudah Tuhan atau belum? Sudah Tuhan. Kalau Yesus di kandungan Maria sudah Tuhan, terus Tuhan yang di Irak, Tuhan yang di Mesir, Tuhan yang di Uni Soviet, Tuhan yang di Yaman, siapa ya? Karena Tuhan itu pasti satu. Tuhan itu tidak mungkin 1.000, apalagi 100.000. Tidak mungkin. Tuhan harus satu, Tuhan harus esa. Kalau memang kita setuju Tuhan itu satu, sedangkan Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Terus Tuhan di Yaman siapa? Tuhan di Iran siapa? Tuhan di Irak siapa? Tuhan yang di Mesir siapa? Yang di jalur Gaza di Palestina siapa? Sedangkan dia kan di kandungan. Siapa yang menjaga itu semua yang saya sebut tadi? Siapa yang menjaga? Haleluya. Lah, ini kan pertanyaan yang wajar, saudara. Wajar kan orang bertanya begitu? Iya.
Saudara jawabnya apa? Tuhan Yesus, luar biasa. Masalahnya dia di kandungan, Pak. Iya, tapi dia kan ya, sebelum diciptakan langit dan bumi ini dia sudah ada, Pak. Oh, luar biasa. Sehingga dia lantaran sudah diciptakan manusia berdosa dan dia datang ke dunia ini, satu yang berbuat dosa dan satu yang untuk mengampuni dosa, Pak. Haleluya. Iya, ada yang lain lagi? Iya. Ada yang lain lagi, Saudara? Iya, ada yang lain lagi? Waktu itu kan Tuhan Yesus di kandungan. Ya. Saya coba-coba membaca ini ya tadi ya. Membaca ini ya. Bentar ya. Sebentar. Iya, kok hilang ya. Asmaul Husna. Ya, saya coba-coba membaca itu 99 ya. Sifat-sifat Tuhan ya. Saudara, ternyata ketika saya ungkap juga ini tidak ada yang bisa bantah nanti ya. Tapi saya tidak akan mengungkap itu karena itu bukan domain saya ya. 99 tadi ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan itu milik Tuhan. 99 tadi ya. Bagi saudara-saudara kita yang di seberang. Saudara, waktu Yesus di kandungan, terus siapa yang menjaga Yaman, menjaga Iran, menjaga Mesir, Vietnam, menjaga Malaysia dan Sunda dan sebagainya? Haleluya. Menurut saya ini pertanyaan yang wajar. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca dulu ayatnya dulu membuktikan Yesus waktu lahir itu Tuhan atau enggak. Kita baca dulu. Oke. Di dalam Lukas ya 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kota Daud. Ya, Kristus Tuhan. Jadi waktu lahir dia sudah Kristus Tuhan. Ya. Jadi waktu lahir dia sudah Tuhan Yesus Kristus. Sudah Kristus Tuhan. Artinya waktu lahir dia sudah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus waktu di kandungan ibunya dia sudah Tuhan belum? Sudah ya. Luar biasa ya. Iya, supaya tidak berlama-lama kita baca ayatnya ya. Di Lukas 2 ayat 40. Ya, kita baca Lukas 2 ayat 44 ya. Coba. Lukas 2 ayat 44. Sudah? Sebentar ya. Lukas 2 ayat sorry ya. Berarti ini Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat oke. Ya, Lukas 1 mulai ayat 43. Lukas 1 ayat 43. Kita baca. 3, 2, 1. Siapakah kamu pilih sampai ke ibu Tuanku datang mengunjungi anakku? Iya, saudara terus ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Terus Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. iya. Saudara, coba kita baca ayat 40 dan 41-nya ya. 3, 2, 1. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada
ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Iya. Saudara, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ketika berjumpa dengan Maria. Jadi waktu Maria ya dijumpai malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung. Bagaimana saya bisa mengandung? Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Terus dia mulai bingung, kepada siapa saya ini curhat. Dia curhatlah kepada saudaranya namanya Elisabet. Jadi perjalanan cukup jauh, naik gunung, turun gunung, ketemulah Elisabet. Ternyata Elisabet juga sedang mengandung. Haleluya. Waktu ketemu Maria, Elisabet, yang dialami Elisabet apa? Yang dialami Elisabet siapa? Apa? Iya. Ini nanti kalau lahir namanya siapa ini? Yohanes ya. Oke, berarti saudara paham ya. Jadi saudaraku yang sekasih, bayi yang di kandungan Elisabet ini yang nanti akhirnya namanya Yohanes ini, saudara, dia melonjak-lonjak kepenuhan Roh Kudus. Apa bedanya dengan yang dikandung oleh Maria? Yang dikandung oleh Maria dengan yang dikandung oleh Elisabet. Yang dikandung Maria Roh Kudus, yang dikandung Elisabet benih manusia. Artinya ada hubungan suami istri. Benih manusia. Tetapi benih manusia ini ketika ketemu dengan Elisabet yang membawa Roh Kudus, ketemu Maria yang membawa Roh Kudus, terus benihnya melonjak. Iya. Apa bedanya? Maksud saya ini kepenuhan Roh Kudus dengan yang dikandung oleh Maria. Iya. Yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Sedangkan yang dikandung Elisabet adalah benih manusia yang penuh Roh Kudus. Ya. Saudara, di sini ada berapa Roh Kudus? Ada 2. Tapi apakah Roh Kudus itu 2? Tidak. Roh Kudus itu Esa. Kenapa bisa dia ada juga di kandungan si Elisabet? Karena dia maha hadir. Iya. Bukan hanya di kandungan Maria Elisabet saja bisa. Di kandungan banyak orang pun bisa. Walaupun dia satu. Karena dia maha hadir. Haleluya. Beda dengan kita. Kita nggak maha hadir. Roh kita ini bukan Roh Kudus. Roh kita ini roh manusia. Ada 4 roh. Ada roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia. Yang dalam kita ini roh manusia. Haleluya. Kecilin gimana sih? Haleluya. Yang dimatiin, dikecilin aja, taruh sini. Dikecilin semua. Haleluya. Yang di dalam kita ini roh manusia. Ya. Jadi saudara, sedangkan yang dikandung Maria bukan roh manusia. Yang dikandung Maria bukan roh manusia. Haleluya. Yang dikandung Elisabet
roh manusia. Diurapi roh kudus. Ya. Saudara, biar kita paham ya. Terus lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ayat 43. Siapakah aku ini, baca 3, 2, 1. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Wajarkah ya Elizabeth mengucapkan seperti itu? Tidak wajar. Ya, karena itu saudaranya. Ya. Jadi mereka itu bersaudara, seperti misalnya ya kalau kita kira-kira saudara sepupu lah, saudara begitu. Terus tiba-tiba Elizabeth ngomong, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kira-kira wajar nggak? Wajar nggak? Nggak wajar. Tidak pernah Elizabeth mengatakan demikian kepada Maria. Dia pasti panggil nama, atau panggil adik, atau panggil lain-lain. Tapi kali itu dia panggil ibu Tuhanku. Kenapa Elizabeth panggil Maria ibu Tuhanku? Karena Roh Kudus yang melonjak di dalam rahim Elizabeth tadi tahu siapa yang datang. Jadi Roh Kudus yang mengurapi rahim si Elizabeth tadi, dia tahu. Ini bukan Maria yang biasa-biasa. Makanya dia katakan ibu Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Jadi semenjak Yesus di kandungan, dia sudah Tuhan. Ini ayatnya. Haleluya. Nah, terus pertanyaannya adalah, saudara, kalau Tuhan yang maha kuasa pencipta langit, bumi dan segala isinya ada di kandungan Maria, terus siapa yang menjaga alam semesta ini? Dia juga ya. Iya. Saudara, yang namanya Tuhan itu kita harus tahu ya, apa Tuhan itu, siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu, apa Tuhan itu. Tuhan itu gelar untuk Sang Maha Kuasa ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bisa melakukan segala-galanya apa yang dia mau. Haleluya. Haleluya. Iya, siapa Tuhan itu? Yang kita kenal Tuhan itu namanya Yesus. Bagaimana Tuhan itu? Tuhan yang tadinya adalah Allah yang tak kelihatan, dia memperlihatkan dirinya lewat Yesus Kristus. Saudara, kalau Tuhan Maha Kuasa, apakah Tuhan itu sulit untuk menyatakan dirinya? Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, apakah sulit dia untuk menyatakan dirinya dalam rupa manusia? Tidak. Menurut saudara, kira-kira apakah pantas Tuhan menyamakan dirinya dengan makhluk ciptaannya? Hah? Pantas. Haleluya. Apakah pantas Tuhan itu dia menyamakan dirinya dengan makhluk, mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia? Apakah pantas?
pantas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, ini yang ditentang oleh mereka. Nggak pantas. Kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menyamakan dirinya sama dengan makhluk ciptaannya. Nggak pantas. Dan bukan nggak pantas saja, nggak bisa. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak pantas. Saudara, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, terus kita katakan nggak pantas atau nggak bisa atau tidak boleh dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia sama seperti makhluk ciptaannya, kira-kira Tuhan itu Maha Kuasa nggak? Lah kan tadi kita ngomong nih, tidak Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Kadang otak manusia ini karena sering diisi oleh ajaran-ajaran yang nggak benar, sehingga otaknya juga nggak benar, saudara. Otaknya nggak benar. Dia kan tadi sudah bilang Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya, tetapi dia sendiri membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan berkata, tidak mungkin kau datang menyamai dirimu dengan makhluk. Artinya dia mengucapkan Tuhan Maha Kuasa, tapi dia menyangkal ucapannya sendiri. Tapi kita orang percaya, kita tidak menyangkal kemahakuasaan Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja. Haleluya. 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 Oke, saudara. Ya. Apa Tuhan itu umur 1 hari sampai 29 tahun dia belum jadi Tuhan. Setelah umur 30 tahun baru jadi tuh. Kira-kira wajar nggak pertanyaan itu? Wajar. Wajar dong. Jangan kita marah, itu kan hal-hal yang wajar. Kecuali dia ngomong yang yang maki-maki lah, yang macem-macem lah. Itu kan wajar orang bertanya. Itu si Kristen itu tadi jawab. Iya katanya. Jadi jangan saudara pikir orang Kristen banyak yang gak dungu. Banyak. Banyak orang Kristen itu yang gak ngerti, yang gak paham. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, Yesus itu sebelum dia datang ke bumi dia sudah Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Makanya dia dikatakan adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia juga dikatakan yang adalah satu-satunya juru selamat yang akan datang ke bumi. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang nubuatan. Tapi saya mau bahas apakah Yesus itu di umur sehari sampai umur 30 sudah Tuhan? Sudah, bahkan semenjak di kandungan ada ayatnya. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan. Saudara, kira-kira kalau orang tadi jawab Yesus itu sudah Tuhan dari umur sehari, kira-kira saudara kita Muslim tadi akan menanyakan apa? Kira-kira di otak saudara ini. Ya sama kan yang saya tanyakan tadi. Terus kalau dia Tuhan, kan dia dibawa Maria nih. Apalagi kalau di kandungan tadi lebih berat lagi kalian jawabnya. Dia di dalam kandungan, siapa yang memelihara Yaman? Tuhan di Yaman itu siapa? Tuhan di Irak itu siapa? Tuhan di Kuwait itu siapa? Tuhan yang di Indonesia pada waktu itu siapa? Sedangkan Tuhan itu satu, Esa. Dia ada di kandungan. Terus Tuhan yang di Jerman siapa? Tuhan kan ada di mana-mana. Iya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita berkata Tuhan itu Maha Kuasa, tapi kita membatasi Tuhan hanya dengan rahim yang cuma tebal, kulit perut rahim itu kira-kira 2 cm,
Tuhan itu terlalu cicere. Tuhan itu terlalu, apa ya bahasa ininya? Katro. Ya, kemarin saya lihat ada di TikTok, katro katanya. Dan saya udah tahu kata katro itu dari dulu. Biasanya orang dari Jawa Timur lebih paham. Saya kalau bahasa Indonesia kan apanya? Ini bukan bodoh, bukan tolol, bukan katro ini apa ya? Iya, abal-abal, on lah gitu ya. Haleluya. Haleluya. Sedangkan kalau kita tanya kepada mereka, Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Maha hadir nggak? Maha hadir. Terus kemahakuasaan Tuhan, kemahadiran Tuhan hanya diikat oleh perut yang tebalnya mungkin cuma 2 jengkal, nggak 2 jengkal, tebalnya 2 senti. Masa bisa sih Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, yang punya sifat 99 tadi, masa bisa sih dibatasi oleh perut? Haleluya. Haleluya. Kenapa ada orang berpikir seperti itu? Karena mereka terjebak dengan satu pemahaman yang bersifat logis, yang bersifat rasional sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka punya alam bawah sadar yang percaya bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun, bahwa Tuhan Allah Maha hadir dimanapun. Berikan sorak-sorai buat itu sebabnya dia sendiri yang melawan pikirannya sendiri. Haleluya. Haleluya. Dia sendiri yang melawan pikirannya sendiri. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa sih hebatnya perut si Maria ini? Bisa membatasi kemahakuasaan Tuhan, kemahadiran Tuhan? Pertanyaannya. Ketika Yesus lahir. Karena itu tadi, coba ulangi lagi. Karena itu tadi. Ya. Coba, karena itu yang ditanyakan tadi. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang Di umur berapa kan Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Di umur berapa, Pak? Dari 29. Oh, oke. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum jadi Tuhan dia ya? Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya ya. Iya, Pak. Jadi umur 1 hari sampai di 29 belum jadi Tuhan. Ya, Nanti sama seperti kita kan? iya, sama seperti kita gitu. Jadi saya ulang ya Pak, 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Nanti setelah 30 tahun mengajar, bermujizat, baru kelihatan, baru jadi Tuhan. Betul ya Pak? Iya betul. Karena kan Gitu. lihat dari segi sejarahnya kan, dari selama ini setelah baca Alkitab kan saya lihat Iya. jalanannya itu kan dari situ dia melihat kepada orang-orang awam gitu. Orang awam kan belum percaya ini ya kan. iya, saudara, waktu umur setahun, ya, garis besarnya aja ya, pasti kemana Maria, ke situ Yesus, betul nggak? Bukan kemana Yesus ke situ Maria, enggak. Jadi waktu umur setahun, pasti kemana Maria Yesus dibawa. Sampai umur 2 tahun, 3 tahun, teruslah. Sampai dia dewasa, mungkin dia bisa jalan sendiri. Kan begitu? Pertanyaannya adalah ketika umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus mengikuti Maria kemana Maria pergi. Dia Tuhan gak waktu itu? Tuhan. Terus siapa yang menjaga alam semesta ini? Tuhan. Tuhan siapa? Kan tadi dia ikut Maria terus. Hah? Suka-suka dia juga. Haleluya. 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 Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya katakan ya,
pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jebakan-jebakan Batman. Iya kan? Iya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Ya, oke. Sebelum Tuhan menyatakan dirinya, yang dia sebut dia namanya Yesus, Tuhan sudah pernah menyatakan dirinya kepada Musa. Ya, kepada Musa di Keluaran 33 ayat 9, 10, 11. Bahkan Musa berbicara seperti seorang teman dengan Tuhan. Kira-kira waktu Tuhan berbicara-bicara dengan Musa itu di tempat Musa itu, kira-kira Tuhan ada nggak di Iran, terus di Yaman, di mana lagi? Di Arab Saudi. Kira-kira Tuhan ada nggak? Kan Tuhan tadi sama Musa ngomong-ngomong, bukan di Arab Saudi Tuhan ngomong-ngomong sama Musa. Hadir di mana-mana. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang hadir di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Nah, Tuhan juga pernah menampakkan diri kan kepada Abraham. Betul nggak? Haleluya. Haleluya. Di Kejadian 12, dia menampakkan diri ke Abraham akan memberikan anak kan, dia berjanji. Haleluya. Di mana itu kejadiannya? Coba lihat. Supaya kita bisa jelaskan. Haleluya. Di Keluaran 12. Ya. Sudah? Terus kita baca 3, 2, 1. Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus yang kenceng. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan mengangkatmu menjadi berkat. Terus. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, terus. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, oke. Tadi dia ada di mana? Di Haran. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nanti kalau kita lanjutkan ada perjanjian dia ya. Baru nanti 2 kali dia berjanji Terus Tuhan menampakkan diri di Haran supaya Abraham meninggalkan Haran tadi ya. Atau yang disebut orang Ur Kasdim ya. Haran tadi supaya ditinggalkan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Haran tadi atau di Ur Kasdim tadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terus di Uni Soviet ada Tuhan enggak? Ada kan? Tapi kan Tuhannya tadi lagi ketemu sama Abraham di Haran. Di Libya ada nggak Tuhan? Tuhan yang sama nggak dengan Tuhan yang di Haran yang ketemu dengan Abraham? Tuhan yang sama ya? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kok otak orang jadi apa ya? Jadi apa ya? Bumpet gitu ya cara berpikirnya ya. Di sisi lain dia percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha hadir. Ya, coba. Kejadian 18. Ya kan? Kejadian 18. 3, 2, 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon berbatu di Mamre, dan ia duduk di pintu waktu hari panas terik. Waktu Tuhan menampakkan diri di dekat pohon terbantin di Mamre ini, ada nggak Tuhan itu di Iran? Padahal jauh loh Iran sama Mamre ini. Kalau kita lihat petanya jauh banget loh. Ada nggak Tuhan di Palestina? Ada. Haleluya. Di Tarutung? Ada. Tuhan yang beda atau Tuhan yang sama? Sama. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Iya saudara, sebenarnya kalau orang sudah memahami Tuhan nggak bingung ya. Saya khawatir mereka nggak kenal siapa Tuhan itu. Sehingga pertanyaannya lucu seperti itu. Haleluya. Oke, sekarang
sudah terjawab di sini ya. Kita sekarang menjawab pertanyaan saudara kita Muslim tadi, entah Ustadz, entah siapa namanya itu ya. Saya nggak tahu ya. Jadi umur setahun, pastikan Yesus ikut Maria nih. Ya kan? Betul nggak kira-kira? Iya. Saudara, berarti kan di mana ada Maria, di situ ada Yesus. Oke? Ya. Kalau Maria di Bethlehem waktu itu, ya waktu mendaftarkan diri ya, sensus waktu itu ya, ataupun Maria ada di Galilea, di manalah gitu ya. Terus di Mesir ada nggak Tuhan Yesus? Ada. Di mana di Maria juga dia pasti ada. Iya, di mana Maria dia pasti ada. Kalau itu udah pasti kan, gampang jawabnya tadi. Iya, di mana ada Maria tadi kan, Yesus ada. Nah, Maria ini ada sama Yesus di Bethlehem. Terus di Mesir ada nggak Yesus? Ada. Haleluya. Haleluya. Kok bisa? Ya namanya kan Tuhan lagi. Di mana-mana dia pasti ada. Kenapa kita nggak bisa? Namanya manusia. Haleluya. Bisa di mana-mana. Haleluya. 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 Saudara, coba kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 40. Oke, 3, 2, 1. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemudian tubuh surgawi lain daripada kemudian tubuh duniawi. Iya. Saudara, yang membuat manusia ya terbatas karena apa? Tubuh dunia. Tubuh duniawi ini disebabkan apa? Dosa. Karena dosalah ada tubuh duniawi. Haleluya. Haleluya. Jadi tubuh duniawi ini dihalangi, dihambat dengan ruang dan waktu. Yesus tidak punya tubuh, dia punya tubuh sorgawi. Haleluya. Haleluya. Kalian datang dari sorga atau dicetak di bumi? Dicetak di bumi, jujur ya. Jangan bilang kalian dari sorga. Beda dengan Yesus. Supaya orang tahu. Makanya dia nggak akan terbatas tubuhnya. Iya kan? Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 13. 3, 2, 1. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus dicetak dari bumi apa turun dari sorga? Turun dari surga. Iya, dia yang punya kerajaan sorga turun dari sorga. Haleluya. 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 Itulah yang dikatakan Gabriel, kok akan mengandung? Bagaimana saya mau mengandung? Kata Maria, saya belum pernah disentuh Yusuf. Saya belum pernah berhubungan suami istri. Kau akan mengandung dari Roh Kudus. Itulah yang turun dari Surga. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira waktu dia turun dari sorga, ya, dia itu punya roh dan firman, atau dia juga punya tubuh, roh dan firman? Pasti. Haleluya. 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 Kenapa bisa masuk ke perut Maria? Kenapa bisa? Karena dia tidak bisa dibatasi dengan apapun, dengan siapapun. Dia maha kuasa. Jangankan ke perut Maria, ke lubang semut pun dia bisa masuk. Karena dia tidak punya dosa. Dia bukan tubuh dosa. Loh, saudara, sebelum Yesus menyatakan dirinya ya kepada Thomas, kepada murid-muridnya, Tuhan udah punya tubuh nggak?
Sudah itu ketemu Abraham, ketemu Musa. Itu ketemu Abraham aja 2 kali, ketemu Musa, berbicara seperti sahabatnya sendiri. Ketemu Daud, ketemu Yakub, sampai bergulat dengan Yakub. Ketemu siapa lagi? Salomo 2 kali. Kira-kira waktu ketemu itu roh doang atau ada fisiknya? Ada. Orang dia bergulat kok. Bergulat. Kejadian 32, bergulat dia. Makanya ada orang yang salah paham. Dia bilang Tuhan Kristen lemah. Bergulat kalah dengan Yakub katanya. Ya kan? Bahkan ada ustadz, sayang ya, nggak ramai yang nonton. Saya sudah kantor. Dia bilang Tuhan itu di smackdown sama Yakub. Dia bilang smackdown itu saya cari artinya tonjokan keras. Smackdown. Padahal Yakub nggak pernah smackdown Tuhan. Di situ sebenarnya Yakub itu, saudaraku yang saya kasih, saking takutnya dia dengan Esau, karena Esau ini sudah sukses berhasil dan Esau ini ingin membunuh Yakub, sehingga Yakub harus menyeberang ke Sungai Yabok, bersembunyi di sana. Di sanalah dia berdoa, karena dia tahu bahwa Tuhan yang sanggup tolong dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Datang kan Tuhan kan? Haleluya. Ada bentuknya enggak? Ada. Haleluya. Yang pukul, yang smackdown, Yakub smackdown Tuhan atau Tuhan yang smackdown Yakub? Tuhan yang smackdown Yakub. Iya, sini kamu. Sini. Sebenarnya bergulat di situ, di bahasa lainnya bergumul. Ini, dia pegang aku. Aku bilang lepas, pegang terus erat, lepas, pegang terus. Katakan, kalau aku tidak diberkati, aku tidak lepas engkau. Bilang. Kalau aku tidak diberkati, aku tidak. Hah? Kalau aku tidak diberkati, aku nggak akan lepas engkau. Kalau aku tidak diberkati, aku tidak akan lepas engkau. Kan begitu? Betul nggak? Iya kan? Ya kenapa sampai Yakub minta diberkati? Iya. Kenapa Yakub sampai minta diberkati sama yang tadi, yang nampak wujudnya tadi itu? Karena itu Tuhan. Karena dia yakin Tuhan bisa tolong dia. Tuhan bilang, wah ini udah, ini nih. Ya, lepas aku, jangan, lepas. Nggak usah aku lepas. Terus ditonjok sama Tuhan pahanya. Makanya sampai sekarang orang Israel tidak boleh makan paha segala binatang. Haleluya. Haleluya. Makanya Esau jalannya begini. Yakub jalannya begini. Jadi bukan Yakub smackdown Tuhan. Tuhan smackdown Yakub supaya Yakub lepaskan. Loh, kenapa enggak dilepaskan Tuhan begitu saja? Kenapa enggak dilepaskan Tuhan begitu saja? Haleluya. Kan tadi lagi bergumul gini, kenapa enggak dilepaskan Tuhan begitu saja? Haleluya. Kenapa enggak Tuhan lepaskan begitu saja? Tahu kan gini tadi nih, Tuhan digini, ya berkati aku. Tuhan smackdown dia. Cuk! Kau tidak lagi Yakub, namamu Israel, diberkatilah engkau. Kenapa enggak Tuhan lepaskan waktu gini, lepaskan? Kira-kira kenapa? Nah, itulah saudara yang perlu rema. Itulah perlu pengenalan akan Tuhan, akan firman. Bukan hanya sejarah. Itu perlu kita tanya ke Tuhan. Kita perlu hubungan intim ke Tuhan. Kenapa? Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu itu Tuhan, itu kan dia menunjukkan wujud. Betul nggak? Ada tangan, ada kakinya, ada semuanya. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Bisa dong dipegang oleh Yakub. Betul nggak?
Kalau dia roh nggak bisa. Yakub ini pegang kuat terus. Sekarang kalau Tuhan lepas, Tuhan tetap dipegang ya Yakub. Sekarang ginilah. Sini, kamu sini. Kita contohkan aja. Coba. Rangkul aku, rangkul. Nah, dirangkulnya gini. Ya kan? Saya gini kan, rangkul. Nah, kira-kira ginilah posisinya ya. Saya lepas nggak bisa. Benar nggak? Yang ngerangkul Tuhan atau Yakub? Baca baik-baik. Yakub. Bukan saya rangkul-rangkulan begini. Baca dong baik-baik. Yang ngerangkul itu Yakub. Betul nggak? Tuhan nggak rangkul gini, nggak. Yakub yang rangkul. Ya saya Tuhan gini-gini. Pegang dong. Iya, dia nggak mau lepas. Dang. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah kalah. Dia itu maha kuasa. Nggak mungkin dia kalah. Tetapi dia melihat kesungguhan Yakub dalam bergumul. Karena Yakub tahu betul bahwa dia berhadapan dengan Allah. Dengan Tuhan yang sanggup menolong dia. Itu sebabnya Tuhan berkata, namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Hanya ada satu negara yang dari nama manusia, itu Israel. Lainnya nggak ada dari manusia namanya. Hanya Israel yang saya tahu. Nama manusia menjadi nama satu negara. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, kenapa tubuh Yesus tidak bisa dihalangi dengan ruang dan waktu? Karena itu tubuh surgawi. Nah, pertanyaannya begini. Yesus kan bersama Maria nih. Betul nggak? Oke. Yesus ada di Bethlehem bersama Maria. Tadi kita sudah sepakat di Iran juga ada, di Irak juga Yesus ada, di Arab Saudi Yesus ada, di mana-mana lah Yesus ada. Tapi di Arab Saudi ada nggak Maria? Nggak ada. Kira-kira gimana kok bisa terpisah dia dengan Maria? Tadi kan dia sama Maria di Bethlehem nih. Haleluya. Ya makanya kalau pola pikir kita belum berubah totalitas, kita akan kebingungan hal-hal yang seperti ini. Haleluya. Nah, saya kasih contoh sederhana saja. Sederhana ya. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem, ya. Waktu Yesus menampakkan dirinya di loteng Yerusalem, pintu terkunci semua. Yesus itu ada nggak di Uni Soviet, di Irak, di Iran, ada nggak? Ada. Haleluya. Nah, sekarang karena ini problemnya berbeda, ini problemnya agak unik. Yesus bersama Maria. Tetapi jawab kalian, Yesus tetap ada di mana? Di mana-mana. Marianya tidak? Kenapa Marianya tidak ada di mana-mana? Yesusnya kok ada? Haleluya. Sekarang saya kasih contoh sederhana, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Ini penduduk seluruh bumi kurang lebih 8 miliar. Oke? 8 miliar. Satu hari itu ada 1 juta orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ada 1 juta orang pada waktu yang bersamaan. Kira-kira Tuhan itu 1 juta atau tetap Esa? Esa. Kalau kita punya otak belum berubah, kita bilang Tuhan 1 juta. Iya. Ini penduduk 8 miliar ini terus ada di Iran. Bersaksi, tadi saya ketemu Tuhan loh, begini, 5 orang. Ada di Irak juga, di Tarutung, di Dolok Sanggul, Dolok Masiul, Dolok Sukacita, macam-macam lah. Ada Masiul, ada Sukacita kan? Iya. Dijumlahkan semua 1 juta orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, face to face, kelihatan langsung. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kenapa nggak bisa?
Kira-kira Tuhan itu jadi sejuta atau tetap esa? Esa. Kalau Tuhan itu jadi sejuta, namanya bukan maha hadir. Maha hadir itu artinya dia tetap satu, tapi bisa hadir di mana-mana. Itu maha hadir. Kalau misalnya penduduk dunia ini 8 miliar, terus Tuhannya 8 miliar, itu bukan maha hadir. Karena satu orang satu Tuhan, satu orang satu Tuhan, 8 miliar manusia, 8 miliar Tuhannya. Itu bukan maha hadir. Tuhan yang maha hadir, dia Allah yang esa, tapi hadir di mana-mana. Itulah maha hadir. Haleluya. Tuhan yang kita sembah maha hadir. Haleluya. Kenapa saya harus ajarkan seperti ini? Karena sekarang saudara banyak orang yang tergoncangkan imannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sepele. Kalau kita paham firman, kalau kita ngerti firman. Haleluya. 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 Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terus kenapa umur 1 hari sampai umur 30 tahun, umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada catatan sejarah tentang Yesus lagi di Alkitab? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa tidak ada? Haleluya. Kira-kira ada nggak satu tokoh di seluruh dunia ini yang mulai umur 1 tahun sampai 70 tahun dia meninggal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 1 tahun. Berarti 365 hari. 2 tahun tambah 365 hari, 3 tahun terus setiap hari ada tulisannya tentang tokoh itu. Ada nggak di dunia ini seperti itu? Tidak ada. Yang dicatat selalu hal-hal yang penting. Kok orang jadi pikirannya dibutakan oleh ini ya, kebodohannya. Soalnya kalau dicatat nanti semua nggak muat di buku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Yesus ya. Kita baca ya. Kita baca ya. Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. 3, 2, 1. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka pertanyaan ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara, tidak ada satu tokoh pun di seluruh dunia ini yang kalau 1 tahun berapa hari? 365 ya. Ya. Oke. Kalau 60 tahun berapa hari? Berapa itu kira-kira? Kira-kira berapa? Kira-kira aja lah kira-kira ya, kurang lebih berapa? 21.900. Dikit juga ya. 21.900 hari ya. 21.000 ya. Ternyata dikit umur 60 tahun ya. 21.000. Iya 21.000 hari kan dikit kan? Lebih kali. Pas ya. Oh. Saudara, ada nggak orang yang dicatat sejarah hidupnya 21.900 hari? Ada nggak? Tokoh manapun dia itu, entah Jokowi maupun MD, semua. Termasuk kita ini. Ada nggak? Di seluruh dunia ini pernah nggak ada yang tercatat? Tidak. Haleluya. Haleluya. Kemarin Ganjar Pranowo aja diwawancarai, dia hanya ingat waktu kelas berapa itu ya? Kelas 6 SD, nggak ingat dia. Waktu bayinya bagaimana, umur 2 bulan bagaimana, nggak ingat dia. Dan mungkin nggak dicatat juga. Anak saya aja saya satu persatu nggak tahu, waktu umur 1 tahun udah lupa gimana caranya, gimana dianya, gayanya. Iya, nggak ingat. Haleluya. Tapi mulai dia menginjak remaja mungkin kita mulai ingat. Iya kan?
Jadi kalau ditulis semua, dunia ini pun katanya nggak cukup. Haleluya. Saudara kalau bawa Alkitab ke gereja mungkin harus 40 orang ya yang gotong ya. Karena dicatat semua kan. Hari pertama Yesus begini-gini, hari kedua, hari ketiga 365 hari ditulis, tambah lagi 365 ditulis. Terus pertanyaannya, selama Yesus hari pertama sampai umur 30 ya, dia kerjakan nggak tugas dia sebagai Tuhan Allah? Dia kerjakan. Dia mengendalikan semua. Haleluya. 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 Jangan mau kau dijebak-jebak oleh orang-orang tertentu. Dia itu Tuhan Allah. Dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Tetapi Tuhan Allah itu pasti lebih berkuasa dari semuanya, dari segalanya. Termasuk Tuhan Allah itu mampu menaklukkan dirinya sendiri. Makanya Yesus tidak bisa berdosa karena dia Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau pun kalau terus ya, roh Allahmu yang berfungsi di dalam dirimu, dipimpin roh Allah terus, seperti Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin roh Allah disebut anak-anak Kau dipimpin roh Allah terus, gak pernah sedetik pun kau dipimpin oleh roh manusiawimu, tapi dipimpin terus oleh roh Allah, engkau pun pasti menaklukkan dagingmu, engkau tidak bisa berbuat dosa. Tapi pertanyaannya, kita sudah dilahirkan membawa dosa. Dan dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Haleluya. Oke, kau sekarang cerita lain ya. Oke Pak, saya sudah bertobat nih. Oke, Alkitab bilang Roma 8 ayat 14 yang dipimpin roh Allah, dialah yang disebut anak-anak Allah. Oke, saya terus dipimpin roh Allah Pak. Setiap hari. Gak berdosa dong. Betul gak? Mulai umur 20 tahun kau dipimpin roh Allah. Gak berdosa, gak berdosa, gak berdosa. Matilah umur 60. Berarti gak berdosa? Itu makanya ada manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat 11. Hai manusia Allah. Haleluya. Nah, kau dipimpin. Dipimpin terus oleh roh Allah. Selama 20 tahun sampai 40 tahun. Berarti gak berdosa? Tetapi tadi sifat dosa sudah diselesaikan belum? Haleluya. Haleluya. Karena sifat dosa itu adalah hutang. Haleluya. Itu tidak bisa diselesaikan oleh amal salehmu. Itu hanya bisa diselesaikan lewat penebusan Yesus Kristus. Karena itu hutang. Makanya Alkitab berkata di suratan Petrus, engkau telah lunas dibayar. Karena engkau berhutang. Karena engkau sudah menggadaikan dirimu. Engkau sudah berhutang kepada setan. Makanya Yesus datang untuk membayar hutang. Bagaimana cara Yesus membayar hutang? Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus saudara dari hutang-hutang itu. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tapi sebagai kealahan dia nggak mati, dia bangkit. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya kalau kita yang sudah mengenal dia lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita gampang jawabnya. Kita nggak terjebak. Haleluya. Sekarang Yesus ini adalah Yesus sekarang di sini wujudnya. Yesus menampakkan diri wujudnya di sini di depan kita sekarang. Terus lama dia di sini. 10 jam lah ngobrol-ngobrol sama kita. Kira-kira dia mengendalikan seluruh alam semesta ini enggak? Padahal dia ngomong sama si Ruhut loh. Sama lain ini. Randy gini-gini loh Ren, gini-gini loh Ren. Iya, gini-gini.
Gimana Yesus? Gimana Yesus? Ya gini-gini, ya gini-gini. Ya gimana Yesus? Kira-kira sambil ngomong gitu dia bisa mengendalikan alam semesta ini nggak? Bisa, dia Tuhan Allah kok. Emang kayak kau. Istri saya sekarang sering marah. Tanganku cuma dua, tanganku cuma dua. Anak saya bilang dari dulu tangan mama dua. Kok baru sekarang mama sadar tangan mama dua? Dari dulu tangan mama dua. Yesus nggak bisa dia ngomong gitu. Nggak bisa. Ruth, aku lagi sibuk. Kelvin, aku lagi sibuk. Ngurusin siapa? Ngurusin Randy. Aku lagi sibuk. Ngurusin siapa? Ngurusin si Naomi. Jadi sorry ya, aku ngurusin Naomi dulu. Nggak bisa, Yesus nggak begitu. Yesus bisa mengurusi 8 miliar manusia dalam sekaligus, dalam waktu yang sama. Berikan sorak-sorai. Beda dong dengan kita, namanya Tuhan Allah kok. Tuhan Allah kok. Betul nggak? Makanya ada orang Kristen aneh. Ya kan, dilihatnya banyak orang berdoa. Kenapa kok nggak doa? Nanti aku nggak diurusin, diurusin sana. Janganlah aku buat sibuk Tuhan. Tuhan lagi sibuk ngurusin mereka. Jadi nanti selesai mereka berdoa, baru aku berdoa. Biar aku diurusin Tuhan. Ya ini udah pemikiran-pemikiran yang saya bilang tadi sebenarnya itu pemikiran dosa. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus sebelum dia datang ke bumi, dia sudah Tuhan Allah. Di rahim ibunya dia Tuhan Allah. Waktu dia lahir dia Tuhan Allah. Sampai selama-lamanya dia Tuhan Allah. Karena hanya Yesuslah Tuhan Allah yang kita sembah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amen. Mengenal dia lebih dalam lagi. Saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan nanti ke kita. Kita tidak akan pernah digoyahkan. Kita yakin betul bahwa Yesus Tuhan Allah. Pandang dia. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Urakama yuria syakalahina kamaya. Dialah satu-satunya Tuhan Allah. Juru selamat. Dialah Allah yang hidup. Urakama yuria syakarala bababasi katakurala babas. Haleluya, haleluya. Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Dia tetap Tuhan Allah sebelum semua ada. Dia sudah ada, dia sudah Tuhan Allah. Dan sampai selama-lamanya Yesus Tuhan Allah. Amen. Nggak pernah dia berhenti jadi Tuhan Allah. Hanya karena dia datang ke bumi umur sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 5 tahun. Berhenti jadi Tuhan Allah dulu. Nanti umur 30 tahun jadi Tuhan Allah lagi. Nggak ada. Yesus dari sebelum semua ada, dia Tuhan Allah. Sampai dia datang ke bumi, sampai dia mati bangkit, sampai dia naik ke surga, sampai dia datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Dia tetap Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah. Sebelum semua ada, Engkau Tuhan Allah. Ketika Engkau datang ke bumi, Engkau Tuhan Allah. Ketika Engkau mati di atas Golgota, Tuhan Allah tidak akan mati. Tuhan Yesus, ketika Engkau bangkit, ketika Engkau naik ke sorga, Engkau Tuhan Allah. Tuhan Yesus, Engkau datang kembali menjemput kami sebagai Tuhan Allah. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Haleluya.